Setelah tadi kita main-main nama list, sekarang kita masuk ke table atau dalam swing G table. Nah, di sini bedanya dengan list atau dengan combo box. Kalau di table itu kan bentuknya ada beberapa kolom. Jadi nggak satu kolom. Jadi mau nggak mau kita rendernya tuh nggak bisa langsung semuanya. Jadi kita rendernya tuh satu kolom satu kolom. Misal gua bikin dulu contoh. Masukin tabel. Nah, untuk ngerender tabel tuh nggak bisa langsung dirender semua ini. Jadi harus satu kolom, satu kolom, satu kolom, satu kolom. Jadi kalau gini kita ada 4 kolom, otomatis kita bikinnya 4 render. Atau bikin satu render, tapi di set ke 4 kolom. Dan buat ngesetnya kita nggak pakai gtable.setRender, nggak. Jadi nggak gtable set cell render, nggak ada. Jadi buat ngeset rendernya kita pakai ambil dulu kolomnya, get kolom model, get kolom. Kolomnya kan tadi ada 4 dan mulai indeksnya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Misal yang ke 0 dot set cell render. Baru di sini kita isi pakai tabel render. Dan secara default kalau kita nggak set biasanya pakainya default tabel cell render. Biasanya pakai yang ini. Kalau di running hasilnya biasa aja. Nah, sekarang misal kita pengen bikin render sendiri. Render juga sebenarnya bisa ngerubah tampilan. Misalnya di sini contoh gue bikin model buat tabel. Oke, default tabel model. Misal si kolomnya tuh gue pakai 2 aja supaya nggak terlalu banyak. Add kolom. Misal ID aja atau enggak nama. Add kolom terus tanggal lahir. Habis itu set model. Nah, kalau di running otomatis nama, tanggal lahir. Nah, habis itu misal gua isi 3 record, add row, karena itu kita bikinnya 2 kolom, jadi ininya array objeknya tuh harus 2, kalau 3 bakal error. Harus sama. Yang pertamanya kan nama. Bisa supaya cepat aja, tuh pakai new date. Nah, tambah lagi 3 aja cukup. Udah running. Nah, hasilnya itu namanya itu Eko Kurniawan, sedangkan kalau tanggal lahirnya ini diambil dari date.toString. Jadi ambilnya dari sini. Nah, lantas misal gue nggak pengen tampilannya tuh kayak gini, 1 Januari, gue pengennya misalnya apa hari, tanggal, bulan, tahun, misalnya kayak gitu. Nah, caranya mau nggak mau kita harus bikin yang namanya render sendiri. Contohnya, ini contoh simpel aja.
jadi belum ke swing makeovernya. Paling kita sekarang bikin render buat manipulasi tagnya aja. Tanggal render. Supaya gampang pakai default tabel cell render. Get tabel cell render override. Habis itu ininya jadiin label. Seperti gue bilang sebelumnya, sebenarnya komponen ini adalah label. Lihat, extend glabel. Jadi kita bisa konversi ke label. Nah, di sini show objeknya kan kita udah tahu nih. Show objeknya itu berupa date. Maka kita konversi lagi. Value. Di return-nya label. Nah, sebelumnya kita bikin gimana cara supaya date ini masuk ke jadi tampilannya tuh nggak kayak yang tadi. Nggak kayak gini. Kita bisa pakai value date get date day, tapi masalahnya metode ini udah di preset sejak versi Java 1.1. Jadi diganti oleh calendar.get. Nah, supaya lebih cepat triknya kita pakai date formatted aja. Date format sama dengan date format get date instance. Nah, ini pakai style. Misal stylenya gue pengen yang full, jadi semua tanggalnya tampilin. Date format full. Nah, habis itu buat merubah dari tipe data date jadi string caranya. Format date. Nah, habis itu tinggal label set text data. Udah, berarti kita udah selesai bikin tabel render buat nampilin tanggal. Tinggal di set ke tabelnya. Tabel get kolom model get kolom. Karena ininya tanggal lahir tuh kolom yang kedua, berarti di sini 1. Nah, dimulainya tadi udah gue bilang dari 0. Set cell render new tanggal render. Jalanin. Hasilnya kayak gini. Beda kayak yang tadi. Jadi kayak gitu kalau kita pengen nampilin tanggal sesuai yang kita inginin. Misal pakainya medium. Hasilnya kayak gini. Jadi sesuai yang kita pengen kayak apa. Lihat kayak gini. Nah, sekarang kita masuk ke makeovernya. Misal gua kan pengennya kayak tadi list. Nah, list kan tampilannya kayak gini. Gua pengen tabel juga kayak gini. Caranya gimana? Sebenarnya caranya udah gue bilang sebelumnya. Karena ini semuanya pakai render, caranya sama aja. Cuma bedanya mungkin rendernya. Kalau list kan tadi di sininya list cell render, kalau ini kan tabel cell render. Jadinya paling perbedaannya cuma di situ. Kalau dalam isinya sama aja seperti yang tadi. Misal dari simple dulu. Di sini gua nambah lagi misal. Add column menikah.
Misal di sini true, di sini false, di sini true. Jadi kalau dijalanin kayak gini. Nah, misal seperti yang sebelumnya, kita pengennya ininya berubah, misalnya checkbox yang seperti kayak yang sebelumnya kita bikin. Jadi kita bikin baru boolean render misal. Habis itu ininya implement aja. Kalau kita nggak pakai glabel, tabel cell render. Nah, di sini kita bikin new di checkbox. Ambil dari value tadi. Dan pastiin value ini tipe datanya boolean. Jadi kayak gini, true false, true false. Kalau di sini pakai string, di sini udah gue bilang sebelumnya bakal error pas konversinya. Setelah itu set selected B. Setelah itu baru di returnin checkbox. Masukin sini table get column model, get column 2 set cell render new boolean render. Kalau di running hasilnya kayak ini. Nah, misal setelah itu di sini kasih teks aja. String value of B. Kayak gini. Misalnya kalau ini diklik berubah warnanya, klik berubah warnanya. Nah, caranya seperti yang sebelumnya. Opaque-nya jangan lupa set opaque jadi true, yaitu if is selected ngambilnya kan dari tabelnya. Jadi set background get selected background. Kalau else checkbox set background tabel get background. Clean and build running, hasilnya kayak gini. Misalnya ini jangan bold, checkbox set font, ambil dari checkbox lagi, checkbox get font, dari font itu stylenya font plain, jadi nggak akan bold. Kalau italic pengennya pakai italic, kita pengennya pakai plain aja, jadi nggak ada stylenya. Hasilnya kayak gini. Jadi gitu caranya. Gimana kalau kita pengen ngerubah tampilan si label ini, apa maksudnya si tampilan si kolom-kolom ini. Dan harus diingat, kalau di sini ada 3, otomatis kalau kita pengen ngerubah tiap kolomnya harus bikin 3 render atau bikin 1 render buat
3 kolom. Dan caranya ambil kolom model, terus itu ambil kolomnya, terus itu set cell render, itu rendernya. Nah, sekarang misal gue pengen bikinnya yang kayak gini. Nah, yang kayak gini. Jadi kayak gini tampilannya. Misalnya itu di sininya gue tambah lagi warna apa, warna kesukaan. Berarti di sini tipe datanya color. Color misalnya black. Color green. Nah, sekarang kita bikin render buat warna. Warna render. Karena kita pengennya nampilin warna aja, jadi nggak usah diapa-apain, tinggal dirubah aja. Ininya misal jadi extend aja. Jadi kita ambil aja label yang dari default. Jadi nggak perlu bikin komponen baru. Tinggal override, viewable, return-nya label. Jangan lupa label set of vacuum jadi true. Habis itu tinggal dirubah warna backgroundnya. Color. Nah, ini ambil kita value karena kita yakin kalau di sini nilainya color. Value. Nah, habis itu langsung di set ke labelnya. Set background color. Misal otomatis kan si text labelnya tuh bakal gini, isinya color to string. Gua kasih lihat dulu. Kolom model. Running. Nah, hasilnya kayak gitu. Jadi sini Java jadi karena pakainya color.toString. Kalau yang hitam otomatis nggak akan kelihatan. Supaya itu jangan hitam aja. Blue. Misal teksnya pengen dirubah seperti yang tadi cara ngerubahnya. Jadi misalnya string text RGB kalau nggak red sama dengan color get red, green sama dengan color green, red, green, blue dengan color get blue. Selesai, tinggal label set text tinggal di run. Sorry, maksudnya ini yang di run. Hasilnya jadi gini,
red, 255 green. Jadi kayak gitu. Nah, misal seperti list tadi, list sebelumnya, gue pengen warna ganjil genapnya tuh beda-beda. Supaya lebih gampang, gue bikin itu baru, form baru, form 2, masukin tabel, jadiin layout, border, habis itu modelnya supaya agak banyak, rownya 50, ini ada 50, di running. Nah, jadinya kayak gini. Bikin render baru, warna-warni, render, di extend, default, tabel share render, get tabel share render, konversi ke global, return labelnya, lalu di offset opaque nya jangan lupa juga jadi true. Habis itu dicek, ada di sini row, ada kolom. Misal kita pengennya bedanya tiap baris beda-beda warna, maksudnya bukan beda-beda warna, jadi warnanya beda, saling silang. Misal ini jadinya green, kalau ini jadinya yellow. Ini kan kalau nggak terseleksi, kalau keseleksi, is selected, label, set, background, ambil dari tabel, get selected background. Habis itu di form 2 tadi, tambahin si rendernya pakai warna-warni render. Pakai get column count, pakai perulangannya supaya gampang. Get column count, warna-warni render. Coba running, hasilnya kayak gini. Tiap kolom beda-beda. Kalau di-klik kayak gini. Nah, jadi gitu caranya kalau kita pengen merubah warna-warni atau merubah warna-warna tiap kolom. Nah, sekarang kita pengennya misalnya seperti yang ini, yang ada kayak formnya dalam tabel tuh. Caranya sama aja kayak kita bikin list ini. Jadi pertama kita bikin panel buat rendernya dulu. Misal gue pengen nampilin data alamat sama orang. Panel alamat, sorry ini malah bikin Gframe.
Datanya misalnya ambil data biasa aja lah. Ini misal kota isinya. Text area. Ini misalnya alamat. Jangan lupa juga bikin itunya, modelnya. Gue bikin model orang dulu. Misal jenis kelaminnya gue pakai enum aja, data enum. Segini aja supaya nggak terlalu banyak. Jadi di sini bikin metode kenal alamat. Set alamat. Ini alamat. Ini void public. Teks alamat. Set text. Alamat. Get alamat. Teks kota. Set text. Alamat. Get kota. Nah, ini misal di sini kita pengen nampilin gambar. Bisa kalau cewek gambarnya cewek, kalau cowok gambarnya cowok. Jadi harus cari dulu gambar. Ini semua ini aja. Tapi sini paste. Nah, ini ganti jadi A, P. Ini jadi L. Di sini bikin image icon, nah ikon laki-laki itu yang ini laki-laki, ikon perempuannya yang ini perempuan.
new image icon, class get research, panggil ke sini. Jangan sampai salah ngetik, kalau salah ngetik nanti bakal error. Di situ bikin metode public void set orang. Di sini tinggal bikin label buat mukanya. Icon. Ini dulu aja cara default. Habis itu kita masukin, tadi kan kita bikinnya orang, cuma nama, jenis kelamin, sama tanggal lahir. Jenis kelaminnya kita pakai ini aja, icon ini, atau kalau nggak kita masukin aja. Ini buat nama. Ini buat jenis kelamin. Tanggal lahir. Ini desainnya gue salah-salahan aja. Nanti kalau pengen desain ininya jadi agak gini kan, itu terserah nanti lo praktek sendiri. Di sini gue ngasih contoh aja. Di sini tag tanggal lahir. Tag jenis kelamin. Teks nama tinggal di sini. Cek dulu jika orang get jenis kelamin sama dengan laki-laki, otomatis sih ini label jenis kelamin set ikonnya laki-laki, Elsa-nya icon perempuan. Tinggal di sini set text orang ke string, teks nama orang, get nama, set text. Nah, misal kayak tadi gua bilang pakai dot format. Pakai full misalnya. Tinggal di sini format orang tanggal lahir. Selesai, tinggal bikin rendernya.
Jadi kita bikin dua render. Orang render sama alamat render. Implement tabel cell render. Ini alamat render dulu, jadi panel alamat, new panel alamat. Alamat, pastiin si objeknya ini, value-nya ini harus alamat. Ini jangan alamat, panel alamat aja. Nah, ini baru alamat. Value, return-nya panel alamat. Habis gitu, karena pakai interaksi jadi pakai ini. If is selected, panel alamat, set background-nya tabel get selected, else-nya set background tabel get background. Nah, habis itu baru di sininya panel alamat, set alamat. Nah, alamat ini selesai, satu render. Tinggal bikin orang. Implement tabel cell render. Panel orang. Orang new, ini dari value, tinggal di cache, return-nya panel orang. Terus panel orang, set orang. Kayak tadi, if is selected, panel orang, set background, get selection background. Else-nya panel orang, set background, tabel, get background. Udah, tinggal bikin formnya. Om3, masukin tabel, ininya jadi border, bikin model baru, add column. Ininya pertamanya kita orangnya aja, orang, data orang, yang ininya data alamat. Kita misal kasih 3 aja. Add row, new object. Nah, di pertamanya orang, di situ jenis kelamin. Ini misalnya new date. Sorry. Ininya belum, alamatnya.
supaya kelihatan berubah, ini jadi perempuan. Itu set ke tabel. Gua running ini sebelum di set rendernya. Nah, ini sebelum pakai render. Maksudnya kayak gini. Sekarang kita pakai render. Pertamanya orang. Yang kedua alamat. Nah, ini kan nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena si ukuran tingginya. Jadi otomatis kita harus merubah ukuran tingginya. Kalau bisa ukurannya sama dengan panel ini. Panel alamat atau panel orang. Nah, ukurannya ini. Nah, ini nih, 150. Coba running. Misalnya kayak gini. Ini laki-laki, kalau laki-laki jadi gini. Ini perempuan. Nah, gini. Caranya kalau kita pengen bikin tabel yang tampilannya nggak biasa, seperti yang ada-ada. Aneh kan kalau ada tabel kayak gini. Justru dengan aneh itulah biasanya orang lebih tertarik. Karena kalau biasanya kita bikin tampilannya standar, biasanya orang justru nggak tertarik. Coba kalau kita bikinnya yang aneh, biasanya orang tertarik. Nah, ini kenapa error? Jadi kan pas di double klik, ini bisa diedit nih. Tuh kan. Jadi pas kalau diedit, kalau di enter error karena itu string. Nah, kalau itu kita harus belajar tentang cell editor. Dan di sini gue nggak bahas. Jadi kalau mau si default column ini di operate, terus is cell editable, ininya returnnya false. Karena secara kalau pakai default tabel model si is sorry. Nah, si cell editable nanti returnnya true. Jadi supaya nggak bisa diedit, ininya di operate jadi false. Running lagi, double klik akan berubah, nggak bisa diedit. Cara bikin editor tuh, lalu nanti di sininya kan ada set cell editor. Lu di sini bikin editor sendiri. Di sini gue nggak bahas karena di sini kita bahasnya cuma swing makeovernya, jadi ngerubah tampilan. Nah, jadi segitu kalau kita pengen ngerubah tampilan table. Kalau yang lainnya, kalau lu pengen yang kayak tadi, kayak list, textboxnya yang kayak gini, gampang aja, tinggal yang tadi aja tinggal rubah textboxnya jadi kayak gini. Nah, selanjutnya gua bahas tentang trik.